Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari satu topik yang cukup panjang ya tentang mengukur pendapatan sebuah negara. Kita sampai pada sesi penjelasan tentang komponen dari produk GDP, produk domestik bruto. Ada dua sesi yang sebelumnya ini untuk mengingatkan. Yang pertama tentang masalah tadi pengertian PDB atau GDP, yang kedua sesi kedua tentang masalah penghitungannya yang dibagi menjadi nominal, real GDP, dan juga yang terakhir adalah GDP deflator. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penutup dari chapter ini. Ada beberapa isu yang menarik sebenarnya secara global agar kita bisa memahami fenomena ekonomi atau pendapatan sebuah negara yang lebih dalam. Nah, pertama tentang komponen GDP. Komponen GDP itu kita tidak hanya we need to pay attention not only on total expenditure. Jadi kita bukan hanya masalah tentang semua pengeluarannya yang dikeluarkan dari sebuah negara, kita juga harus bisa melihat dari mana sih pengeluaran itu coming from. Jadi dikeluarkan pengeluaran kok bisa ada itu lewat jalur apa aja. Nah, karena tadi kita bahas tentang masalah produksi sudah ya, teori di dalamnya tentang masalah karena produksi itu adalah pendapatan sama dengan pengeluaran. Kalau pendapatan dapat dari mana? Karena kita sudah sebutkan ini. Nah, kemudian pendapat ini akan dikeluarkan dalam jalur apa saja ya. Maka pengeluaran expenditure itu bisa kita kategorikan sebagai berikut. Kemudian dan dalam hal tersebut ketika ada resesi, kemudian maka kita perlu ya, mana sektor yang paling membutuhkan atensi perhatian ya, karena kalau kalian misalnya sedang dalam keadaan keuangan terbatas, sama di pandemi ini uang saku kalian mulai dibatasi, maka kalian harus mengetahui jenis pengeluaran apa saja yang kalian biasanya keluarkan. Kemudian kalian menentukan mana yang paling mendapatkan sektor perhatian. Misalnya kalau sekarang ini pandemi ya diantaranya kesehatan yang kalian harus perhatikan ya dibandingkan hal yang lain. Karena kalau kalian kehilangan kesehatan itu bisa mengakibatkan pengeluaran-pengeluaran lain yang justru akan semakin lebih banyak. Nah, maka kita akan bahas di rumusan yang umum ya tentang pengertian GDP dalam pembagian pengeluarannya dalam bentuk apa. Yang pertama adalah masalah konsumsi spending, jadi pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, kemudian dalam sebuah negara juga disebutkan government spending atau istilahnya ini APBD ya. Kemudian ekspor dan impor, dan sering disampaikan dalam presiden misalnya ya tentang masalah APBD. Jangan sampai sebenarnya juga di negara kita termasuk salah satu yang kurang produktif ya. Dan ini sering terjadi. Saya tidak ingin ini juga bisa terjadi di kita. Artinya uang ada tapi kegiatannya nggak ada. Jadi kalian harus produktif. Setiap ada kesempatan, ada dana, ada kesempatan kalian memanfaatkan. Yang intinya adalah memproduktifkan diri. Jadi jangan sampai melakukan sesuatu yang sia-sia. Ya, ataupun kalian lihat ada kesempatan kenapa tidak makan, ada dana tapi tidak dibelanjakan ya akhirnya tidak ada yang bisa didapatkan karena tidak berkegiatan apapun ya. Kita dibagi konsumsi, investasi, government, dan ekspor serta impor. Nah, sebenarnya makanya expenditure dalam misalnya made in USA, made in Indonesia ya, maka bisa muncul pengeluarannya itu dari beberapa 4 sumber code, yaitu tentang masalah konsumsi rumah tangganya, kemudian masalah investasi, ya, businesses, kemudian tentang anggaran belanja negara ya, karena menggaji pemerintah, menggaji anggota DPR, menggaji pegawai negeri sipil dan lain sebagainya, itu salah satu expenditure-nya negara kita ya pengeluarannya. Kemudian tentang masalah luar negeri yaitu tentang masalah ekspor. Jangan sampai kita banyakkan impornya dibandingkan ekspor. So, kemudian seseorang bisa berpikir GDP adalah rumusannya konsumsi rumah tangga ditambah investasi ditambah government spending dan ekspor. Dan kalian kalau mau tahu BDB Indonesia ini sangat dihiasi atau intinya cukup didukung dengan consumption spending ya, karena negara Indonesia kita ya masih banyak orang konsumtif ya, maunya beli gitu. Walaupun itu termasuk GDP yang
gambaran GDP yang besar, dan itu sering dikritik oleh beberapa pengamat ekonom. Jadi keadaan ekonomi kita Indonesia ini, walaupun disebut tumbuh dan sebagainya, kita perlu ingat bahwasanya yang bikin tumbuh itu karena konsumsinya terlalu banyak. Tidak ada yang lain misalnya. Karena suatu saat ya kalau ekonomi kita lemah, terpukul dari badai ekonomi, ya kita akan repot juga. Ya, karena tergantung dengan hutang, kemudian terlalu banyak impor dan lain sebagainya. Dan itulah apa namanya? Tapi bisa saja itu juga salah ya, being correct, karena banyak hal ya, data-data yang bisa di. Nah, jadi apa namanya? Jadi kita harus tadi karena disebutkan ini sebenarnya pertanyaan jebakan ya, karena ada ekspor, kemudian ekspornya itu belum dikurangi dengan impor ya. Kenapa kita harus kurangi dengan impor? Ya, karena eh maka dari itu, to make two sides of the question the same, supaya sama jadi antara pengeluaran dan pemasukan atau pengeluarannya biar lebih bersih, itu kita harus take out, itu artinya kita ambil impornya. Karena maka sering disampaikan dalam berita ekonomi itu tentang neraca perdagangan ya. Neraca perdagangan kita dengan negara-negara lain, ekspor kurangi impor ya. Contoh misalnya ini sangat diperhatikan, kayak Amerika itu sudah mulai banyak impor dari Cina, kemudian kebijakan yang memangkas impor dari Cina. Kemudian diantaranya juga Eropa pernah mengembargo kelapa sawit Indonesia ya, karena mereka mulai banyak mengimpor kelapa sawit dari Indonesia, sehingga membuat neraca perdagangan mereka negatif ya. Karena apa itu neraca perdagangan negatif? Impornya lebih banyak daripada ekspor. Sedangkan kita juga banyak hal, maka kita perlu menjadi negara yang beralih dari konsumtif menjadi produktif supaya ekspornya tambah. Nah, maka ekspor dan kurangi impor namanya net ekspor, itulah penghitungan GDP yang lebih benar. Oke, yang konsumsi tadi adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga dalam jasa barang dan jasa. Dikecualikan dengan hypothesis new housing. Kenapa? Karena rumah baru itu bukan konsumsi. Konsumsi itu eh, apa yang kita pakai ya. Tapi kalau kita beli rumah baru itu sudah namanya investasi. Jadi tidak bisa dimasukkan dalam kategori consumption investment. Ya, karena nggak dipakai. Kalau misalnya dipakai itu apa namanya menjadi konsumsi ya, karena dipakai. Beli rumah satu dipakai itu berarti consumption. Tapi kalau beli rumah satu beli rumah lagi, maka itu masuk pada investasi. Nah, investasi itu diantaranya ya capital equipment, inventory, structure, including new housing. Nah, ini kan masuk sini. Jadi, kalian beli laptop misalnya ya, tapi dalam rangka untuk produktif, menciptakan IPK yang lebih tinggi. Misalnya kalau seorang dosen yang menciptakan penelitian, pengabdian, dan sebagainya. Atau mungkin seorang juru masak restoran, maka dia mungkin punya dapur lebih dari satu atau alat masak lebih, sehingga itu bukan investasi. Jadi harapannya alat-alat yang dibeli itu bisa menaikkan produktivitas. Kemudian yang lain adalah government purchase, artinya belanja negara. Nah, jadi by local, state, federal government. Jadi pemerintahan. Jadi anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah daerah itu adalah salah satu komponen GDP. Maka mereka itu kan punya dana dari pajak masyarakat, dan itu harus dikeluarkan untuk menggaji PNS dan lain sebagainya, dari pengusaha yang perusahaan-perusahaan, pajak dari perusahaan. Maka mereka kemudian membelanjakannya ke pembangunan jalan, kemudian pembangunan rumah sakit milik daerah dan lain sebagainya, banyak hal ya. Sehingga itulah government purchase. Hanya kalau kalian mana pengen lebih dari jadi PNS atau swasta, sebenarnya itu pilihan yang umum ya. Maksud saya menyampaikan ini jangan terlalu fanatik dengan sebagai pegawai pemerintahan, karena justru kita sebagai pegawai swasta itulah yang ikut mensupport, ikut mendukung, karena dari pajak kita setorkan ke negara, dan negara itu kemudian membelanjakan pada sektor-sektor yang lain, yang pembangunan jalan dan sebagainya. Ya,
be proud to be private ya. Jadi banggalah menjadi orang yang swasta misalnya. Jadi maksud saya itu biar ini karena ternyata memang APBD itu adalah bentukan dana yang menggaji para PNS itu adalah berasal dari keringat orang swasta dan lain sebagainya. Maka ini tidak termasuk transfer payment karena tidak ada perubahan exchange for currently produced goods and services. Jadi misalnya anggaran belanja negara itu misalnya gaji gaji pegawai yang kita maksud di sini adalah kalau seandainya aktivitasnya itu tidak menambah produksi barang dan jasa maka itu tidak bisa dikategorikan dengan government purchase ya. Kalau cuma transfer uang, ini uang negara masuk ke uang pusat ke daerah gitu kan, itu uang saja tapi kan nggak ada barang dan jasa yang dikeluarkan, maka itu belum menjadi belanja. Tapi kalau misalnya jasa pengamanan, keamanan, terus membayar gaji polisi, nah itu baru masuk ke GDP. Tapi kalau hanya sekedar transfer payment saja antara kas daerah dengan kas pemerintah, maka tidak ada produksi barang dan jasa yang dibuat, maka tidak termasuk dalam GDP. Kemudian yang ekspor adalah nilai ekspor dikurangi impor. Ya. Nah ini gambarannya. Ini adalah gambaran di Amerika Serikat di tahun 2012. Ya ternyata yang paling mendominasi ya sama sih ternyata ya konsumsi yang paling tinggi. Cuman kemudian belanja negara menyusul menjadi peringkat 2 dan ekspornya minus. Ya, ini nggak tahu ada banyak kejadian itu negara-negara maju itu terjadi net ekspor minus. Saya nggak tahu apa mungkin karena kecenderungan orang suka pakai barang orang lain atau tetangga selalu lebih hijau dan lain sebagainya ya. Tapi memang itu membuktikan bahwasanya perdagangan internasional itu memaksa seseorang akhirnya mengimpor banyak hal ya. Maka sangat kompetitif. Maka kita sebagai negara jangan mau kalah. Jangan selalu kita harus bisa memajukan ekspor kita. Bahkan negara sebesar Amerika pun, negara maju pun ternyata net ekspornya itu minus. Ya, mungkin karena mulai banyak masuk barang dari China, dari Indonesia juga ada beberapa yang diekspor ke Amerika, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah di tahun 2017. Ini diambil data di Amerika yang lebih baru ya. Caranya ini detailnya kalian bisa lihat di situ. Makanya banyak konsumsi ya, banyak diambil dari konsumsi. Kemudian ini kita lihat konsumsi selalu naik ya setelah tahun 90-an ini, tahun 2015 konsumsi di Amerika semakin naik. Kemudian investment naik turun dan sekarang mungkin stagnan. Kemudian APBD secara drastis juga tidak terlalu mengalami kenaikan ya. Maka mungkin bisa jadi pegawai negeri di Amerika mungkin kurang terlalu menarik ya karena anjuran pemberangkat pemerintahnya pun stuck dan tidak terlalu naik. Kalau perusahaan kan bisa menaikkan tanpa batas. Kemudian ekspor impornya, nah ini mulai netsnya mulai semakin menurun ya di garis hijau ini ya karena lebih banyak impornya ya, daripada ini impor produknya daripada ekspornya. Sampai terjadilah kita harus mendukung barang-barang ekspor. Maka kalian kalau mengajukan PKM dan lain sebagainya, ya jangan hanya produk yang program kreativitas mahasiswa tuh produk yang kalian develop, yang kalian kembangkan tuh bukan hanya orientasinya lokal, tapi orientasinya sampai ke ya. Ini net ekspornya, kemudian ini adalah beberapa data di Amerika yang bisa ini kalau di Indonesia ya cari data di BPS ya, statistik. Nah sekarang coba kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kalau seandainya jumlah GDP tadi di beberapa negara kita bandingkan dalam sebuah currency yang kita samakan misalnya US dollar, maka contoh ada mengkonversi nilai rupiah dengan dolar ya. Ini kita anggap berapa dolar lah PDB kita. Pakai dengan nilai tukar kemudian atau pakai harga secara umum. Contoh misalnya ini tentang masalah Meksiko dengan Amerika misalnya.
many dollars ini adalah nilai tukarnya. Kemudian ini salah satu teknis saja kalau kita ingin membandingkan antara negara-negara. Mungkin bisa juga riset ya. Ini cara membandingkan PDB. Nah, ini contoh perbandingan. Ya, kalau kalian lihat di sini Chinese tahun 2016 sudah mengalahkan Amerika ya dalam GDP-nya. Apa namanya? Kemudian kalau ini memakai harga umum common of price. Ya, tadi kalau yang samping ini pakai US dollar karena maka dari itu orang China itu ingin tidak menggunakan dolar. Mereka menolak dolar. Mereka sekarang sedang gencar-gencarnya mensuarakan yuan atau apa namanya mata uang Cina itu sebagai mata uang dunia. Karena kalau dipakai harga umum Cina itu sudah melampaui Amerika Serikat. Tapi kalau pakai harga dolar maka ya ini tentunya kaitannya adalah hubungan negara tersebut dengan dolar. Ya. Maka di situ Amerika Serikat masih tetap nomor satu. Ya. Cukup jauh ya perbedaannya kalau pakai dolar cara pembandingannya. Ya. Di sini kita Indonesia ada di tepukan 16 ya. Kalau pakai harga dolar, mungkin karena kita punya hubungan baik dengan, tapi kalau kita pakai umum sebenarnya kita udah masuk ke 8 negara. Makanya kita hanya di bawah India, Jepang, Jerman, ya bahkan kita udah melampaui Inggris tahun 2016. Itu maka Indonesia sangat potensial sekali. Maka kemudian saya sering sekali pasti banyak kritik saya membawakan dengan PPT bahasa Inggris, tapi karena saya ingin kalian itu bisa go internasional ya. Ini is time now karena kita sangat-sangat dengan jumlah penduduk usia produktif yang cukup banyak. Kalau nggak produktif dan produktifnya itu hanya cenderung lokal, maka kita sulit untuk bersaing di tingkat internasional. Ya, bahkan kita mendahului Prancis tahun 2016 IP-nya. Secara umum ya, ini bukan per orang tapi total. Kenapa? Karena kalau total itu di dalamnya ada orang-orang super kaya di Indonesia ini. Tapi kalau dibagi seluruh jumlah biasanya Indonesia berada di level masih tengah lah. Ini total jumlah GDP-nya ya. Kita harus bersyukur dan optimis harusnya. Maka kita harus optimis masuk ke pasar internasional. Jadi jangan kita impor. Ya memang banyak proyek di dalam negeri ya, tapi kita harus mulai berani ke luar negeri. Dan ini per kapitanya berarti per orangnya. Kalau per orangnya kita masih cukup rendah ya. Apa namanya? Yang apa namanya? Yang ini ada negara kita ini 20 kita berada di 6 nih. Cukup karena ya ini ya negara Indonesia banyak apa namanya? Dan kalian mungkin juga peluang ini Belgia mana Indonesia enggak. Ini beberapa negara terendah ini kayaknya. GDP per kapita pakai konstan harga tahun 2010 dan 2011. Ini mungkin 20 paling rendah ya. Kemudian ini 20 paling atas. Ya, pakai harga 2010 2011. Ada Qatar macam-macam, Saudi Arabia nggak masuk. Indonesia nggak tahu karena memang dibagi ya apa namanya by GDP per kapita seorang penduduk Luxembourg itu 500 kali lebih kaya dibandingkan Burundi atau seorang negara di Afrika. By GDP per kapita untuk pakai PPP artinya pakai common price ya bukan karena dolar maka seorang penduduk Qatar itu 182 lebih kaya dibandingkan seorang penduduk di Amerika Tengah, ya, Republik Amerika Tengah ya kan lebih itu. Oke, nah, itulah beberapa yang menarik. Nah, sebagai penutup dalam kasus ini adalah apakah GDP itu adalah ukuran yang baik sebagai sebuah kemakmuran ekonomi? Maka tapi ini bukanlah salah satunya yang terbaik karena banyak pengukuran-pengukuran yang lain. Karena ada hal yang hilang di dalam GDP. Ini beberapanya. Contoh adalah inequality tadi kita sampaikan. Jadi di Indonesia itu mungkin yang paling kalau kalian mau mengkritik katanya Indonesia itu ekonominya tumbuh, pada kenyataannya terjadi inequality. Banyak orang yang terlalu kaya dan banyak orang yang terlalu miskin. Mereka tidak sama rata. Maka ini ekonomi Islam datang untuk menyemarakan zakat wakaf supaya semuanya inequality ini bisa dikurangi. Kemudian work done in home, jadi bekerja di dalam rumah itu nggak dihitung di GDP ya. Padahal itu beda banget orang yang harus ke kantor sama bisa kerja di rumah. Kemudian kegiatan-kegiatan sukarelawan, volunteer itu nggak masuk GDP padahal luar biasa dampaknya.
Contoh kita ketahui sekarang di hampir banyak masjid ketika sholat Jumat berbagi makanan. Itu nggak masuk ke GDP, padahal itu ya termasuk ya apa namanya bisa mensejahterakan orang lain. Kemudian illegal work, apa namanya pekerjaan-pekerjaan ilegal. Masalah waktu santai di Indonesia ini kan orangnya santuy-santuy, makanya ya, kalau kalian mau hidup di luar negeri coba bandingkan lah lebih enak mana di Indonesia atau luar negeri. Di Indonesia ada banyak hal sebagai Indonesia yang kalian pasti apa namanya sangat merindukan. Pokoknya bahkan mungkin ada beberapa orang yang nggak ingin hidup di luar negeri meskipun super kaya karena dia tahu di Indonesia ada banyak hal yang dia nggak bisa dapatkan di luar negeri. Kemudian lingkungan, kemudian bencana dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa masalah inequality ya. Jadi banyak sekali riset-riset tentang masalah tidak meratanya distribusi pendapatan di dunia ini. Saya langsung aja. Kemudian poverty ini adalah jumlah kemiskinan di Amerika ya. Apa namanya bias ini telah ini sudah menurun tapi hampir stagnan di tahun 2000-an ya. Hampir sekitar jumlahnya 12,7%. Jadi jangankan di Indonesia ada yang miskin, di Amerika tuh juga ada orang miskin ya. Jangan salah. Kemudian leisure reduce GDP. Jadi uh, ini malah mengurangi GDP. Padahal seharusnya itu tambahan GDP. Kenapa? Karena nggak dihitung aja. Mungkin makanya. Padahal untuk waktu bersama keluarga kita ngeluarin duit itu apa namanya atau waktu bersama keluarga itu nggak ada hitungannya gitu kan. Mungkin bagi seharusnya mungkin waktu sama keluarga dipakai untuk kerja dan sebagainya tapi ya apa namanya beda lah rasanya ya waktu bersama keluarga itu kalau kenapa dikatakan reduce mengurangi karena seharusnya dipakai bekerja tapi bagi kita itu adalah sebuah kemakmuran pendapatan yang tidak terlihat lah ya bisa bersama keluarga ya bisa bareng-bareng sama teman apa namanya nongki-nongki dan lain sebagainya kalian misalnya banyak orang sekarang apalagi cenderung milenial dia mereka sudah mulai gak merasakan jumlah pendapatan yang penting tapi lingkungan passion menjadi hal yang utama. Kemudian illegal work ini juga kita kalau yang ini kita harus sepakat. Kalau tadi artinya memang sebaiknya jangan karena illegal work ini ya harusnya dimusnahkan ya seperti prostitusi, jual beli obat-obatan terlarang ya. Jadi janganlah kalian melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini karena tidak dihitung dalam PDB. Ya, jadi kegiatanlah dengan kegiatan-kegiatan yang legal, dengan bermain yang ilegal karena itu tidak membantu negara dalam proyeksi pemasukan PDB dan lain sebagainya. Kemudian work at home ya banyak sekali ini karena informal. Work at home ini sebagai pembantu rumah tangga, kemudian itu kan nggak ada data statistiknya ya. Ini di gambarnya itu ada bapak-bapak bekerja ya. Kemudian domestic work is work ya. Jadi harusnya diberikan kelayak karena banyak pekerjaan-pekerjaan rumah itu tidak diberikan gaji yang layak. Padahal itu adalah pekerja. Ya karena itu mungkin keterbatasan pemerintah untuk mengatur ya. Padahal itu juga harusnya bisa ya apa namanya daripada dia nyewa, kalau nyewa ke perusahaan penyedia jasa apa namanya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga itu akan masuk ke GDP. Tapi kalau enggak ya enggak masuk. Padahal tapi itu sebenarnya bisa jadi gambaran tambahan GDP. Kemudian volunteer ya sukarelawan itu juga tidak masuk karena dia memang kita memang ini memang berbeda tapi inilah yang harus memang kita tingkatkan ya apalagi dalam agama Islam ini sangat-sangat volunteer work itu sangat-sangat didukung ya. Oke, kemudian nah masalahnya juga GDP itu ignores tidak memperhatikan tentang masalah apa namanya menolak untuk mempertimbangkan masalah eh environmental damage hanya kerusakan-kerusakan lingkungan ya akibat dari polusi orang semuanya pengen produksi-produksi tapi alam nggak ada yang memperhatikan. Ini lihat kalian di sini banyak asap, kemudian yang sini hutan yang banyak kemudian menjadi gundul akibat keserakahan itu. Nah itulah yang masalah dalam ukuran GDP. Bahkan maka mungkin hidup di Indonesia dibandingkan kalian misalnya di negara-negara maju kalian nggak akan melihat banyak pohon-pohon, tanah-tanah yang bebas untuk ditanam. Mungkin kalau di Jepang sulit kalian menemukan ada hal-hal yang beda lah. Mungkin bagi Indonesia itu merupakan sebuah pendapatan yang tidak terikat ya. Kemudian ada hal-hal yang consumer surplus yang lain ya. Contoh
banyak digital teknologi kemudahan sekarang ya, Google Maps ya, itu nggak masuk ke GDP, padahal sangat-sangat membantu sekali. Kemudian edukasi yang nggak bergratis ya, karena akademi, Coursera, macam-macam. Google juga, YouTube juga banyak pendidikan-pendidikan gratis itu nggak masuk dalam PDB. Ya, oke. Nah, user would be willing to pay, but don't. Mereka mungkin harusnya membayar, tapi mereka nggak membayar. Mereka mendapatnya consumer surplus, artinya keunggulan dalam konsumen. Jadi mereka tanpa harus membayar mendapat kenikmatan lebih atau kepuasan. Kemudian ada isu tentang disaster may raise GDP. Jadi kalau ada akibat bencana bisa menaikkan GDP. Bagaimana bisa ya? Mungkin karena masuknya dana-dana bantuan dan lain sebagainya sehingga orang bisa menaikkan GDP. Maka ya ini adalah beberapa kekurangan dari GDP. Tapi salah satu yang terbaik pengukuran dalam sebuah kemakmuran dari masyarakat. Maka GDP per orang itu menyatakan atau mengatakan kepada kita tentang pendapatan dan pengeluaran dari rata-rata tiap orang dalam sebuah ekonomi. Tapi rata-rata ya. Masalahnya tadi ya, kalau inequality ya, masa kita harus dibandingkan dengan sultan-sultan atau artis-artis yang mungkin mereka punya penghasilan dan pengeluaran yang sama, kan itu menjadi masalah ketika ketidaksamaan atau inequality itu terlalu Nah, maka kemudian ini ada kaitannya GDP dengan quality of life. Jadi ternyata hampir nggak sulit membuat hubungan antara PDB dengan standar hidup karena kadang-kadang tidak selamanya selalu bergaris lurus atau berhubungan positif. Artinya ketika pendapatannya tinggi maka otomatis kualitas hidupnya pasti tinggi. Tidak, apalagi di Indonesia kalian lihat bahkan mungkin orang bisa senyum saja udah merasakan keindahan orang yang bisa yang memiliki pendapatan yang banyak lah. Sini Amerika. Jadi ini adalah satisfied ya. Ini water quality. Indonesia itu termasuk ya, bahkan dia kan berapa ini 3.000 dibandingkan 43.000. Tapi kepuasannya cuma beda 3% daripada United States ya. Kayak enak sekali di Indonesia karena lingkungan, life expectancy itu harapan hidup. Ini tahun 2011 ya. 69 tahun ya. Rata-rata sekolah cuma 6 tahun tapi satisfied water quality-nya udah 87%. Cuma beda 3% ya. Maka itu selalu tidak selantiasa berbanding ya. Maka GDP itu tidak selalu banyak hal-hal pengukuran yang lain untuk bisa menilai kualitas hidup seseorang. Jadi kalian biar bisa lebih dalam, maka di dalam ekonomi, teori ekonomi sosial itu selalu ada pendapat-pendapat atau hal-hal yang tidak bisa saklek gitu. Jadi pasti ada hal-hal yang sudut-sudut pandang yang berbeda dan itulah yang dikuak yang menarik untuk dikaji, diteliti dan disampaikan ke publik gitu. Nah, kemudian ada perkataan Robert Kennedy ya waktu itu salah satu presiden Amerika dia mengatakan bahwasanya ya bangga sebagai Amerika itu tidak masuk GDP. Jadi kita jangan fokus di GDP. Ya. Kesehatan kita, kemudian kualitas edukasi, bermain, anak-anak kecil bermain dan lain sebagainya. Jadi kita harus bangga menjadi orang Amerika kalau katanya Robert Kennedy. Makanya kita harus bangga jadi orang Indonesia, kita harus bangga menjadi seorang Muslim. Nah, sebenarnya itu yang penting. Jadi bukan hanya sekedar masalah ukuran pendapatan tadi. Ada banyak ada pertanyaan dan kalian bisa sampaikan di Selasa ya pas ini sangat panjang sekali. Kalau kalian lihat lebih lengkap ini ada summary-nya ya tadi tentang masalah penjual dan pembeli dan GDP, kemudian GDP tadi tentang total market, kemudian 4 komponen dari GDP, kemudian nominal dan real GDP, GDP indikator, kemudian salah satu ukuran yang baik tapi bukan sempurna. Ada hal-hal yang lain yang tidak bisa dihitung dalam GDP. Nah, mungkin sebagai penutup saya ingin mengulas sedikit tentang masalah isu-isu ya, karena saya sampaikan di modul itu ada hal-hal yang menarik, contoh tentang mengukur ekonomi berteknologi tinggi ya. Ini salah satu berita yang intinya adalah tadi yang ini sebenarnya menegaskan tentang PDB itu bukan ukuran yang sempurna karena hal-hal yang menarik yang tidak dihitungkan. Ya, contoh kalian bisa nyari temen lewat Google Map, macam-macam itu tidak masuk GDP padahal itu termasuk membantu dalam produktivitas. Ya. Chip, kemudian teknologi itu nggak masuk. Ya.
sehingga kami menggunakan teknologi yang menghemat waktu dan lain-lain yang memberikan waktu kegiatan. Jadi seharusnya teknologi itu semakin dihitung juga dalam PDB. Kemudian itu salah satu isunya, kemudian ada juga masalah, ada 3 kalau nggak salah, tiga studi kasus ya, di kisah nyata yang mungkin menarik untuk diulas sebenarnya untuk kalian pelajari gitu. Apa namanya? Nah, contoh ini juga tentang masalah seks obat-obatan PDP, ini masalah apa namanya? Tadi ya hal-hal yang tidak legal itu tidak masuk PDB. Tapi ada beberapa negara yang sengaja melegalkan mungkin agar bisa memungut pajaknya. Di Belanda misalnya prostitusi adalah legal seperti ganja dan transaksi komersial tersebut setidaknya dicatat dan dikenakan pajak. Banyak pernah ada kasus artis habis pulang dari Belanda dia bawa kokain atau bawa ganja gitu. Karena beli di sana legal, nggak mungkin diusut. Tapi ketika dibawa ke sini, dijual di sini, salah gunakan di sini, maka itu menjadi permasalahan. Nah, Spanyol, Italia, apa namanya? Ini contoh sebenarnya ke Inggris beberapa ya. Obat-obatan ini kemudian prostitusi tadi ya. Itu salah satu isu tentang masalah GDP. Studi kasus nyata ya. Makanya di Belanda gitu. Kemudian ini tadi sudah ada 2 ternyata mungkin ya. Ada kisah satu lagi itu saya lupa. Mengukur kesejahteraan makroekonomi ini juga salah satu cerita ya. Jadi intinya apa namanya kita tidak boleh hanya percaya tentang masalah uang saja atau total pendapatan, tapi banyak hal yang lain, kebebasan berpendapat macam-macam di China meskipun mereka punya pendapatan PDB cukup tinggi, tapi kebebasan di sana sangat-sangat terbatasi, tidak bebas apa namanya terutama yang terjadi di musim Xinjiang mereka apa namanya mengalami penindasan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja apa namanya ini ada banyak juga tentang studi kasus dan berita itu kalian coba baca lah. Soalnya pasti banyak hal ya yang menarik. Sehingga standar hidup ini ada beberapa kaitannya ada, tapi kadang-kadang ada kaitannya hanya cuma di Indonesia. Tadi apa namanya life expectancy ya Indonesia cukup ini tapi tadi ini data yang terbaru ya ini tahun 2015. Tapi memang salah satu apa namanya gambaran utama lah biasanya orang yang punya pendapatan yang lebih tinggi, quality life-nya lebih tinggi. Tapi itu nggak mutlak. Ada banyak hal yang lain nggak bisa diukur. Cuma ya itu menjadi gambaran. Kita ya sikap kita ya terus berusaha untuk meningkatkan produktivitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup panjang untuk chapter ini. Semoga kalian bisa menikmati. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di sesi yang selanjutnya atau di chapter lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.